Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali masih di dalam jaringan daring mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam. Kali ini kita membahas tema yang ketiga, yaitu tentang kepemimpinan pendidikan Islam. Yang sebelumnya di pekan lalu kita membahas tema konsep dasar fungsi-fungsi MPI, kemudian pendekatan dan tantangan dalam MPI. Nah, sekarang kita membahas yang ketiga, kepemimpinan pendidikan Islam. Mengapa kok penting, kok ada pembahasan kepemimpinan di dalam manajemen pendidikan Islam? Karena berbicara manajemen tidak bisa lepas juga dengan peran pemimpin, kepemimpinan. Maka bagaimana pemimpin dalam memimpin kepemimpinannya di lembaga pendidikan Islam? Apa bedanya dengan di lembaga pendidikan yang umum misalnya gitu? Definisi dari kepemimpinan ini dua pengertian yang harus dipisah ya. Kepemimpinan sendiri, pendidikan Islam sendiri. Kepemimpinan adalah suatu kemampuan untuk mendorong atau mempengaruhi dalam lingkup penggerakan pelaksanaan pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Itu kepemimpinan pendidikan. Jadi bukan kepemimpinan partai politik, bukan kepemimpinan politik pendidikan atau kepemimpinan yang lain ya. Jadi tidak boleh keluar dari roda pendidikannya. Apa ya, untuk pelaksanaan pendidikan itu tercapai sesuai dengan tujuan pendidikan, mencerdaskan bangsa, menjadikan insan kamil, insan yang seutuhnya, berakhlakul karimah. Sedangkan pendidikan Islam, bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah, mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Semua yang mendidik sesuai dengan ajaran Islam. Itulah pendidikan Islam. Itu definisinya. Kemudian bagaimana kepemimpinan pendidikan Islam? Apa bedanya dengan kepemimpinan pendidikan umum? Salah satu bentuk kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam adalah kepala sekolah. Tadi sudah di awal kan, kepemimpinan itu adalah kepala sekolah atau kepala madrasah. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan. Banyak komponen, tapi salah satu puncuk pimpinan yang paling berperan menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan itu. Kemudian menurut Bloomberg membagi tugas kepala sekolah sebagai berikut nih. Ya gimana sih kepemimpinan pendidikan Islam itu tugasnya apa? 1. Menjaga agar segala program sekolah berjalan sedamai mungkin. Damai dulu. Nah, emang ada yang tidak damai? Kebijakan baru melahirkan masalah baru kan gitu. Nah, tapi masalah itu bagaimana bisa menjadi pemecahan masalah justru. Jadi konflik misalnya, ada kebijakan baru, ada konflik baru. Bagaimana konflik itu di-manage sedemikian rupa justru menjadi senjata yang ampuh agar bisa menjadi alat untuk tujuan pendidikan itu. Dan itu juga berjalan sedamai mungkin, seefisien mungkin. Yang kedua, menangani konflik atau menghindarinya. Berbicara pemimpin, dia yang punya segalanya, yang merasa punya segalanya, yang punya wewenang, yang punya kebijakan, tapi kan juga tidak bisa semena-mena. Ada konflik, ketidaksetujuan dipecahkan dengan musyawarah. Kalau musyawarah sudah dilaksanakan, ya hasil musyawarah mufakatnya dilaksanakan. Jangan kemudian ada yang bisik-bisik di belakangnya kemudian diikuti, bahkan ada yang memfitnah, menjelek-jelekkan. Itu biasa di dalam
di dalam sebuah kepemimpinan yang ada kepentingan di balik itu, bukan kepentingan umum, bukan kepentingan dari tujuan utama pendidikan Islam itu, tapi untuk kepentingan kelompoknya, kepentingan politiknya, kepentingan apa namanya kekayaannya dan sebagainya. Itu jangan. Justru semua harus dirangkul dari konflik itu, tetap harus dirangkul. Biasanya ide-ide oposisi, ide-ide yang dianggap membuat konflik itu justru bagus, tawarannya, solusinya itu justru cemerlang-cemerlang ya. Karena dia mencari kesalahan, kelemahan yang apa namanya yang dikonflikkan kan, memulihkan kerjasama ini. Karena kalau tidak seperti itu, ya tidak efisien, tidak maksimal. Ada yang kompeten, ada yang punya potensi besar, justru tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin, tidak diajak kerjasama, membentuk firqah-firqah, kelompok-kelompok yang itu bisa memecah belah dari suatu manajemen itu sendiri. Bisa besar itu karena bersama. Tuh. Membina para staf dan murid, mengembangkan organisasi khususnya organisasi yang memperkuat keislaman itu sendiri. Misalnya Palang Merah Indonesia kan, yang membantu sesama, membantu ada korban, ada bencana, misalnya kan. Peduli sesama, itu semua kan ajaran-ajaran Islam. Peduli sesama manusia, sesama makhluk, sesama muslim. Tuh, mengimplementasikan ide-ide pendidikan. Ada renstranya. Itu bedanya pemimpin dalam lembaga pendidikan Islam dengan pemimpin pemimpin yang tidak di luar lembaga lah. Bahkan di luar lembaga pun itu juga harus punya rencana-rencana. Tuh ya, mengimplementasikan ide pendidikan. Ide-ide apa saja yang tidak boleh juga keluar dari koridor Islam. Kalau memang itu baik, misal, oh kita ini sekolah swasta, harus bisa ada masukan dari selain dari apa nama SPP siswa, maka apa? Buat karaokean, misal kafe karaoke ya ndak bisa juga kan. Ya, buat apa gitu? Sekolah lab atau pertanian atau lab terpadu yang bisa semua akses. Orang luar pun juga bisa menggunakan lab itu dengan model kerjasama, saling menguntungkan. Tuh. Fungsi dan perannya sebagai kepala sekolah itu apa sih? Sebagai pendidik, edukator. Ini yang paling utama. Jadi kepala sekolah itu adalah pendidik. Jika dia tidak menjadi kepala sekolah, maka dia akan kembali menjadi pendidik. Jadi perlu diingat, perlu digarisbawahi dan ditebalkan ini. Kepala sekolah itu juga guru loh ya. Jangan kepala sekolahnya mengorbankan gurunya. Karena tugas utama pendidik itu adalah guru itu. Kepala sekolah adalah tugas tambahan. Jadi jangan dikorbankan yang pendidiknya. Karena kepala sekolah jarang mengajar, tidak mengajar, cuma diberi tugas, jangan. Tidak mendidik itu namanya. Nanti kalau tidak jadi kepala sekolah lagi, dia malas jadi pendidik lagi, jadi guru lagi. Terlena dengan tugas-tugas kepala sekolahnya ya, yang semuanya serba dilayani gitu ya. Apalagi yang memang model personalnya seperti itu. Sebagai manajer, memanage semuanya, kunci manajerial ada di kepala sekolah. Berhasil tidaknya ada di manajer, ada di kepala sekolah. Sebagai administrator, administrasi apa? Administrasi semua akreditasi, peningkatan kompetensi para pendidiknya, guru-gurunya, administrasi prestasi, administrasi apa namanya komponen-komponen di
lembaga pendidikan Islam itu. Wah, banyak itu ya. Sebagai administrator juga perlu di perlu ditanamkan itu. Jadi administrasinya juga harus tertib, harus rapi. Sebagai inovator harus bisa punya inovasi tinggi. Jadi kalau menunjuk eh, pemimpinnya itu ya yang punya inovasi tinggi, yang punya eh, apa namanya gagasan-gagasan yang di luar jangkauan manusia pada umumnya, walaupun itu ditolak, ditentang, tapi karena dia punya wewenang, buktikan bahwasanya inovasi itu akan bisa diterima tuh sebagai pemimpin tentunya pasti dan sebagai supervisor. Sudah di-manage semuanya, sudah diorganisasikan, dibagi tugas-tugasnya, kemudian disupervisor, dievaluasi, diawasi. Bagaimana ini, bagaimana kerjaan ini, bagaimana planning ini, bagaimana rencana strategi, jangka pendeknya, jangka menengahnya, jangka panjangnya, apa yang sudah terlaksana. Oh, ini menjadi kepala sekolah diamanahi 4 atau 5 tahun ke depan, apa program-programnya, mana yang sudah terlaksana, mana yang belum, kan itu. Kemudian dasar dan karakter pendidikan Islam. Jadi ada dasarnya semuanya itu dan semua harus berdasarkan dari itu. Apa dasarnya? Dasarnya adalah menekankan pada peningkatan ilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu. Itu ayatnya kan. Jadi Allah akan mengangkat derajat seseorang dan semua orang muslim kalau bisa. Dan harapannya, rencananya mengembalikan lagi peradaban Islam keemasan, masa keemasan para filsuf muslim dulu, para penemu teori-teori awal dulu adalah para filsuf muslim. Al-Khwarizmi, penemu angka, ya kan. Siapa lagi? Al-Jabbar, Ibnu Sina, pakar kedokteran, Imam Ghazali, dan lain sebagainya. Itu tekanannya di situ. Jadi jadilah lembaga yang di manage itu menjadi lembaga yang unggul, yang islami, yang berprestasi, menorehkan prestasi di berbagai bidang, ya. Baik dari ekstrakurikulernya, kokurikulernya. Yang kedua, kepemimpinan pendidikan pada dasarnya terdapat dan berperan pada usaha-usaha yang berhubungan dengan metode. Jadi metode dan materi. Metode mendidik, mengajar, mengembangkan sebagai satu ilmu materi dengan segala cabang-cabangnya. Bahkan menciptakan hal yang baru yang tidak umumnya dari sekolah lain. Sekolah favorit, sekolah unggul itu pasti kan ada hal yang istimewa dibandingkan dengan sekolah lainnya. Nah itu untuk sekolah-sekolah lainnya itu berikan motivasi, berikan hal yang lain yang berbeda dari sekolah yang sudah unggul itu. Tuh. Nah ini tadi kepala sekolah, pemimpin kepala sekolah itu adalah uh, intisarinya atau hakikatnya adalah seorang pendidik itu di sini. Jadi materi pembelajaran adalah sesuatu yang penting, tetapi metode pembelajaran jauh lebih penting daripada materi pembelajaran itu. Al-maddah muhimmah walakin at-thariqah ahammu minal maddah. Materi itu penting. Kalau materinya bagus, rencananya bagus, planningnya bagus, kepala sekolah itu. Tapi kalau metode, cara menjalankan materi itu tidak pas, juga tidak akan bisa menjadi maksimal, tidak bisa menjadi bagus. At-thariqah muhimmah walakin al-mudaris ahammu minat thariqah. Metode itu penting juga. Materi penting ya. Tapi kalau materi bagus, caranya salah juga tidak bisa maksimal. Sebaliknya juga metodenya bagus, tetapi kalau pelakunya, gurunya, kepala sekolahnya itu tidak punya kompetensi, tidak punya kemampuan, salah niat, nah ini akan menjadi tidak lebih baik akhirnya materi dan metode yang sudah baik itu. Kemudian al-mudaris muhim walakin ruhul mudaris ahamu minal mudaris.
guru atau kepala sekolahnya itu penting, tapi jiwa guru, jiwa kepala sekolahnya, jiwa tanggung jawabnya, apalagi jiwa motivatornya, pendidiknya, jiwa apalagi mengayomi, ingin ingin membesarkan dengan niat lillahi ta'ala, dengan niat ibadah, tanpa niat apapun, ambil niat apapun, itu lebih lebih baik daripada semuanya. Kalau sudah materinya bagus, caranya bagus, yang bersangkutannya bagus, niatnya juga bagus, nah ini sudah akan klop. Ciri-ciri niat yang bagus tadi itu yang bagaimana ya? Dia suka perdamaian, dia memanage konflik, dia tidak semena-mena, dia mengeluarkan kebijakan untuk kemaslahatan umum, tidak satu dua tiga golongan satu satu dua tiga tuh ya. Jadi mengajar atau menjadi kepala sekolah dengan jiwa, semuanya lah apapun itu. Niat kita ikhlas dalam mengajar, membimbing kepala sekolah apalagi ya. Disiplin, berakhlak baik, mendoakan setiap hari, selesai sholat, mendoakan di sepertiga malam, selesai tahajud. Insya Allah ilmu nasihat-nasihat yang kita berikan itu terpancar akan apa namanya terpatri, ingat terus gitu. Coba kita ingat lagi di sekolah itu kadang kita ada kan satu guru yang di kata-katanya itu selalu diingat, yang terkenang gitu ya. Guru-guru yang lain kok tidak. Ini jangan-jangan ya seperti itu tadi gitu. Dia selalu mendoakan para murid-muridnya. Itu yang membedakan. Yang lain tidak gitu. Selesai ngajar pulang. Tuh, ini calon-calon guru semua PAI ini ya. Harus seperti itu. Oke, itu dia. Kemudian karakteristik kepemimpinan pendidikan Islam itu bagaimana sih? Iya, sifat-sifat Rasul itu. Rasul adalah seorang pemimpin keluarga, pemimpin perang, pemimpin negara, pemimpin agama. Semua ada di Rasulullah, suri tauladan kita. Karakteristiknya ya 4 itu saja, tidak usah muluk-muluk. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Jujur, susah. Jujur ini susah sekali. Jujur untuk jujur atas kejahatannya, atau jujur atas ketidaktahuannya aja kadang dianggap salah, dianggap apa namanya, dianggap fatal gitu. Padahal dia sudah berusaha jujur atas apa yang dilakukannya, atas apa kesalahannya, itu masih dianggap tidak baik gitu. Malah yang tidak jujur dianggap baik. Nah, ini juga perlu diperhatikan oleh calon-calon pemimpin, oleh pemimpin gitu ya. Jujur itu. Ada istilah lagi, ndak jujur aja sulit sekarang hidup, apalagi gitu kok mau jujur. Nah, itu salah itu ya. Kemudian amanah, terpercaya. Terpercaya, amanah, sesuai dengan rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dilaksanakan. Jika memang tidak bisa dilaksanakan, dimusyawarahkan, disepakati bersama, supaya kepercayaan itu terus terpupuk gitu ya. Tidak saling tuduh, tidak saling suuzon. Yang ketiga tablik, menyampaikan, terus menyampaikan, jangan bosan-bosan menyampaikan, sampaikan yang baik-baik. Saling menasihati, saling melengkapi, saling menutupi kekurangan ya, apalagi eh, saling mengingatkan jika salah, bukan malah dibully, bukan malah disingkirkan, bukan malah bahkan dinonaktifkan, yang sangat-sangat otoriter ya, model kepemimpinan yang otoriter itu kan. Itu kan ya salah. Sampaikan yang baik-baik gitu kan. Kemudian fatona, cerdas. Cerdas,
visioner, inovatif, itu bagian dari kecerdasan. Istiqomah, konsisten, teguh pendirian, asal itu baik, asal itu ada pegangannya, ada prinsipnya, ada pedomannya. Tidak karena emosional, tidak karena kepentingan kelompok atau pribadi. Konsisten dengan yang baik-baik, evaluasi, konsisten dengan evaluasi yang selalu ingin berevaluasi, itu juga bagian dari konsisten. Ada evaluasi apa per pekan, per bulan, per semester dan sebagainya. Memiliki karakter mahabbah, cinta, kasih sayang. Semua atas dasar cinta, atas dasar sayang, atas dasar mengayomi. Itulah pemimpin, bedanya dengan yang bukan pemimpin. Jadi tidak sembarang pemimpin tuh, tidak sembarang pemimpin ya, maksudnya tidak sembarang orang. Makanya pemimpin juga bagi di dalam di dalam fikih, usul fikih itu masuk dalam tataran para mujtahid, yang bisa dianggap beristihad juga, asal niatnya juga benar. Jika dia selaku pemimpin memutuskan suatu perkara dengan tidak ada niat yang jelek, maka dia mendapatkan satu pahala. Ya, jika itu baik dan berhasil, dia mendapatkan dua pahala. Yang terakhir, memiliki karakter soleh, ma'ruf, baik, arif, bijak. Baik, arif, bijak, latar belakangnya bagaimana, ya kan. Kemudian apalagi sejarah kehidupannya bagaimana. Tuh. 10 kriteria pemimpin menurut Islam. Beriman dan beramal soleh. Beriman dulu, dan dia selalu melakukan amal-amal soleh. Niatnya lurus lillahi ta'ala, sesuai visi misi, baik visi misi Islam itu sendiri ataupun visi misi dari lembaga pendidikan Islam itu. Laki-laki kalau di dalam Islam ya, ini menurut Islam ya. Di Quran surat An-Nisa ayat 34, laki-laki adalah pemimpin dari kaum wanita. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan mereka kepada seorang wanita. Hadis riwayat Bukhari. Tuh. Keempat, tidak meminta jabatan. Tidak boleh nih. Jabatan itu amanah, tidak boleh diminta. Kalau diberi, jika tidak sanggup ya ditolak. Jika sanggup, minta pertolongan Allah. Kalau meminta, itu intadhir sa'ah, tinggal tunggu kehancuran. Karena ada ambisi di situ, ada ambisius, ada ambisi, ada apa namanya, ada niat terselubung di situ. Karena meminta kan untuk apa gitu? Untuk memperbaiki, untuk apa namanya, merasa yang lain jelek. Itu tunjukkan dengan sikap, dengan niat, dengan amal soleh. Itu tadi kan, berpegang pada hukum Allah. Berpegang pada hukum Allah, apapun itu, ada katanya-katanya, ya dipanggil hukum Allah. Menurut hukum Islam kan diklarifikasi tabayun, dipanggil, ngobrol yang baik, yang enak, berikan solusi. Itu. Apakah benar? Apalagi sekarang ya sudah akhir zaman ini, zamannya fitnah. Di akhir zaman itu kan kata hadis dalil itu kan ya zamannya fitnah, penuh dengan fitnah. Tuh. Memutuskan perkara dengan adil, tidak emosi, tidak berburu-buru, dipikir secara matang, dikomunikasikan, dikonsultasikan, bahkan minta dengan Allah sholat hajat. 7, menasihati rakyat, saling menasihati. Tidak menerima hadiah, gratifikasi, tegas, lemah lembut, tidak mempersulit. Jangan mempersulit, ya. Barang siapa mengurus satu perkara umatku lalu ia bersulitnya, maka persulitlah ia. Dan barang siapa mengurus satu perkara umatku lalu ia berlemah lembut kepada mereka, maka berlemah lembut kepadanya. Ini doa Rasulullah. Jadi kalau pemimpin yang merasa punya kebijakan wewenang mempersulit, maka urusanmu juga akan dipersulit. Tidak di diri pemimpinnya, itu di keturunan-keturunannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan teman-teman kita diskusikan, ada yang perlu ditanyakan di kolom komentar Google Classroom.
Kita akhiri dengan baca tamid hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.